Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Perhatikan teman-teman, ada skema teologi dari zaman Kristen mulai secara sejarah itu hadir dalam Konsili Nikea. Muncul doktrin homoousios. Doktrin homoousios ini doktrin yang menyetarakan antara Yeshua Hamashiach dengan bapaknya Yod-Heh-Vav-Veh, di mana doktrin homoousia ini adalah doktrin yang mengatakan bapa bukanlah anak, tetapi mereka sehakikat. Di antara kedua pembicara kita sebagai Kristen itu tidak mengikuti Konsili Nikea tahun 325. Sang motivator ini mengikuti ajaran Sabellian, oneness, monarki modalism. Dia percaya bahwa Yesus satu pribadi, yaitu pribadi Bapa. Perhatikan lidahnya. Saya tanya, Yesus Bapa bukan? Yesus bukan Bapa. Dengar, Yod-Heh-Vav-Veh itu Bapa atau anak? Apa? Yod-Heh-Vav-Veh itu Bapa atau anak? Yod-Heh-Vav-Veh adalah satu hakikat dalam tiga pribadi. Kalau kau percaya Konsili Nikea pada tahun 325, kau takkan berani lancang bibirmu mengatakan bahwa Yod-Heh-Vav-Veh adalah anak, karena itu ajaran Sabellian. Makanya belajar skema teologi, jangan kau sibuk mencatur aja. Loh, ini direkam. Dengar, aku akan perdengarkan kepadamu apa yang aku ucapkan barusan. Ya, ini nih. Dengar ya. Makanya umat Kristen ini kalau ngomong dengan umat Islam menjelaskan agama kalian, hati-hati. Kami belajar skema teologi kalian, kami tahu. Dia bilang apa barusan? Yod-Heh-Vav-Veh adalah Yesus katanya. Maka yang mati di tiang salib adalah Yod-Heh-Vav-Veh. Iya, karena Yesus adalah Yod-Heh-Vav-Veh yang menjadi manusia katanya. Terus dia bilang, bukan. Sadar kau kalau kau Trinitas sekarang? Inilah kenapa saya katakan. Kamu yang nggak paham tentang Trinitas. Oke, sekarang saya tanya, apanya yang satu antara Yod-Heh-Vav-Veh dengan Yesus? Apanya yang satu? Satu hakikat. Oke, hakikat Yesus apa? Allah, dia itu Allah. Allah. Hakikat Yesus Allah. Hakikat Bapa apa? Allah. Berapa Allahmu? Nah ini sama dengan pertanyaan tadi. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Lihat, sekarang dia berubah menjadi politeis. Tadi oneness Pentakosta, sikit-sikit jadi Tritunggal, ndak lama kemudian jadi politeis, bentar lagi jadi Unitarian dia. Perhatikan teman-teman. Nah, perhatikan penjawab. Perhatikan, satu orang bisa 4 denom dia. Masih mending ini Habib ini. Jelas dia katakan, selain Jehovah adalah ciptaan. Yesus ciptaan bukan, konsisten dia, ciptaan. Dia Tuhan bukan, Tuhan. Jelas, nggak ada lagi debat. Definisi Tuhan dia sudah sesuai dengan definisi bahwa Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan. Apa sang motivator bilang barusan? Tuhan pencipta yang tidak diciptakan, betul. Siapa teman Tuhanmu? Yahweh. Selain Yahweh itu ciptaan? Ya. Yesus Yahweh. Jadi yang mati di tiang salib Yahweh. Tiba-tiba dia ngomong lagi. Dia sadar bahwa Tritunggal menganut paham bahwa Bapa bukanlah anak, anak bukanlah Bapa, Bapa bukan Roh Kudus, tapi satu hakikat. Lalu dia kutanya lagi, kemudian apanya yang sehakikat? Kealahannya. Yesus Allah, yes. Bapa Allah, yes. Politeis kau. Suka-suka kau aja. Satu orang bisa 4 denom ini. Sama-sama Kristen saja beda-beda Tuhannya. Bagaimana orang mau jadi Kristen? Silakan Bang Pikai masuk. Duh gimana ya cara jelasinnya? Duh gimana nih ya? Ketika di kitab Anda dikatakan tidak takluk sama maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, tidak dapat manusia melihat dia, apakah itu Yesus? Ini sesuai dengan Bible. Sekarang justru Anda dengan keimanan dogma yang diajarkan sama pendeta menjelaskan tidak Alkitabiah. Yesus itu ada dua hakikat. Halo bro. Dalam kemanusiaan Yesus dan kita dalam berbeda ya. Dia manusia ilahi dan ilahi manusia. Baik. Dari apa yang Anda jelaskan, saya minta, di mana Yesus pernah ngomong sama manusia bahwa dia punya hakikat Allah atau keilahian? Kalau Anda tidak buat sendiri melalui dogma gereja dan dongeng-dongeng gereja, coba. Yohanes 1. Baca baik-baik. Baik.
Yohanes 1 itu tidak berbicara tentang hakikat, bro. Itu berbicara tentang logos, kata perintah Tuhan. Bahkan itu adalah karangan seorang filsafat teolog dari orang yang berbangsa Yahudi, dari Philo namanya, dari Alexandria. Apa? Kamu literasinya gimana? Ya, di situ tidak ada Yesus, Bang. Itu yang dijelaskan itu Yohanes. Anda tidak percaya? Datanglah seorang Yohanes yang diutus oleh Allah, Yohanes 1 nomor 6. Ya, Padahal di ayat itu tidak ada nama Yesus. Ketika Yesus mengatakan kemudian di dalam Yohanes 5:36 bahwa ada kesaksiannya yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, kenapa Anda tidak dengarkan? Kenapa yang Anda dengarkan adalah dogma-dogma gereja dan dongeng Yohanes? Ini salah Siapa Tuhan Anda sesungguhnya? Yang seudahnya Bukan ini. gitu, Bang. Bukan gitu, Bang. Bukan Gimana gitu. coba? Yang Nah, betul gini. bagaimana? Gini, Sedangkan gini, Yesus Bang. mengatakan semua manusia dari firman Allah, Matius 4 nomor 4. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bahkan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub juga ngomong ketika dia berfirman, jadilah manusia, Kejadian 1:26. Ketika Anda mendudukan perkataan Yohanes untuk menjadikan Yesus sebagai jembatan Tuhan, siapa yang panutan yang Anda ikut? Yohanes atau Yesus? Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Memang dia dari sononya Tuhan kok. Nah ini dia yang menarik, teman-teman. Sekarang kita uji. Kalau Yesus dari sononya Tuhan, apakah Maria melahirkan pencipta? Nah, inilah yang logika. Nah, pakai ini pula dah. Liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tu. Tinggal dijelaskan yes or no, iya atau tidak. Dia dilahirkan sebagai manusia. Nah, siapa bilang dia kucing, Bang? Memang manusia dia. Kenapa Anda bilang dia kucing? Makanya kamu itu ya saya kasih tahu ya. Ya, kasih kamu tahu. biar kita ini mau jelaskan. Ya santai, Bang, telan dulu elurnya, Bang, telan dulu. Kita mau jelaskan sampai bagaimanapun, tetap kamu menolak. Baik, apa yang saya tolak kemudian kalau saya tidak Alkitabiah? Ketika Yesus mengatakan Tuhan itu tidak terlihat, Tuhan itu tidak terdengar, apakah saya mengikut narasi Anda yang tidak Alkitabiah bahkan ajaran gereja? Narasi saya yang tidak Alkitab bagaimana? Saya lebih paham Alkitab daripada kamu. Baik, ketika Anda paham Bible-mu, di mana Yesus mengatakan dalam dirinya punya keilahian? Jawab. Kenapa? Di mana Yesus mengatakan, perkataan Yesus ya, bukan perkataan orang-orang, perkataan pendeta. Yesus mengatakan dalam dirinya punya keilahian. Silakan. Ketika Thomas mengatakan, ya, engkau guru dan Tuhan, Hah? dia tidak pernah menolak itu. Dia bilang, Apa? benar apa katamu? Perkataan Thomas, engkau guru dan Tuhan, kau bilang kau paham Bible. Bahkan kalau saya minta ayatnya, Anda pelangak-pelongok, Bang. Yohanes 14 nomor 9 itu, justru karena Thomas itu kaget, kamu baca nomor 8-nya, sehingga dia mengatakan, ya Allah ya Tuhanku, menunjukkan dia sebagai apa? Sebagai Islam. Ketika orang Islam itu kaget melihat sesuatu keanehan yang tiba-tiba ada, maka apa yang kami bilang kemudian? Ya Allah ya Tuhanku, karena kami kaget. Persis seperti Thomas. Kaget dia melihat Yesus, bahwa dia memperlihatkan lambungnya. Kalian kan begini, saya sudah banyak dengar kalian itu mengklaim bahwa nabi-nabi terdahulu bahkan sampai Yesus itu Islam. Ya, oke, saya jelaskan, saya jelaskan. Oke. Ketika orang Islam menjelaskan hal itu, karena dalam Keluaran 30:20, Keluaran 40 dan 32, Tuhan memerintahkan Musa dan Abraham bercuci tangan dan kaki. Berarti Islam ambil rudu. Saya tanya. Ketika kami mengatakan itu, dengar dulu Bang, nanti kamu bantah ya. Nanti Anda bantah, karena kita dalam ranah edukasi di sini. Ketika dalam Kejadian 17 nomor 14, orang-orang diberikan perintah untuk khitan, sunat. Bahkan di dalam Yesaya 66:17, Bang, kamu pemakan babi itu, apa dikatakan di situ? Pemakan babi akan dilenyapkan oleh Tuhan. Dalam Bible Anda tertulis. Berarti orang Islam selamat di sini. Ketika orang Islam mengikut ajarannya Rasulullah ketika mendapat wahyu dalam Al-Maidah ayat 3. Lagi-lagi Tuhan mengharamkan babi. Nah, begitu juga di Yosua 5 nomor 14 atau Mazmur 5 nomor 7, Nehemia 8 nomor 6, 1 Raja-Raja 18:42. Bahkan Yesus bersujud juga dalam Matius 26 39 sampai 44. Lagi-lagi Islam ikut di sini. Apakah kalau bahkan di dalam Ulangan 14:8, Imamat 11:7, Ulangan 6 nomor 4, Yohanes 17:3, Markus 12:29, lagi-lagi orang selamat di sini. Juga. Tapi bukan Islam. Saya kadang-kadang sujud tapi bukan Islam. Ya, siapa bilang kamu Islam? Ya, Nah, justru sekarang coba, itu tidak bisa ketika Anda Ini si mengatakan Aktivator bahwa ini Yesus kenapa itu sih? mengenal Kok jadi dengan ODGJ tangan, gini? coba Bang jelaskan. Bahwa kalau dia bersujud
itu Islam. Saya juga kadang-kala doa sujud. Iya, siapa yang nyuruh Islam. kau? Jadi Ini tidak diamanatkan menjadi oleh para patokan. nabi. Kami Tidak bersujud. bisa jadi patokan. Dan Jadi sekarang kemudian, coba Anda jelaskan kalau nabi-nabi ketika yang Anda terdahulu, berangan-angan Yesus dan itu adalah kalau Kristen, Yesus Bang. itu Coba. Islam, kapan Oke, Karena itu ajarannya dia, Bang, siapa Izin motivator? Bang Pika, coba bisa gantian nggak ngomongnya Bang? Kalau Kacau kali. jelas-jelas, jangan asal ngabur. Nama kamu pun nggak pantas jadi motivator. Oke, silakan Bang Pikai, Bang kamu motivator diam silakan. aja. Satu-satu Masuk dulu, aja. satu-satu Bang, satu-satu. Coba Bang Oke. Pikai dulu narasi. Oke. Setelah itu Bang sang Dia motivator sudah yang narasi. Saya menarasi, dia sudah narasi, saya menanggapi dia. Oke, dia oke. Udah nyambung sekarang. pastinya. Apa Oke, yang oke, kamu sampaikan udah Saya- nyambung. Saya tanggapi ya, saya tanggapi ya. Oke. Dengar dulu, saya mau ulang nih karena coba apa yang saya sampaikan tadi coba. Ya, saya ulangi ya. Coba apa yang saya sampaikan tadi, bukti bahwa kamu tidak dengar karena kamu juga mau ngomong menutupi perbicaraan saya supaya netizen tidak dengar kan gitu. Bukan. Cuma Karena kamu yang sebab motong, kamu takutnya kamu yang nanti motong. pendeta kamu akan hilang perpuluhan begitu kan? Bukan. Coba apa yang saya sampaikan tadi, Bang? Jadi saya bertanya toh, Lo kapan pakai jadi pula. Yesus, ya toh? Yesus dan nabi-nabi itu kan kalian anggap selalu itu muslim karena menjadi patokan dia sujud dan berdoa, dia sujud. Bukan itu saja. Saya sujud. Coba Saya selain dari sujud. sujud apalagi yang saya sampaikan tadi, Bang? Kemudian kalau mereka itu Islam, Astagfirullahaladzim. kapan syahadat? Bang, Major, diam dulu Major. Siapa Diam yang dulu, Major. menyadahatkan Ntar dulu, dia? ntar dulu. Diam dulu Major, diam dulu Major. Diam dulu kau Major. Bukan si Major ini. Nah, Sang. makanya Tadi gini ya, Makanya- gini. Dalam ilmu itu gini makanya loh. jangan suka menyimpulkan bahwa Yesus Bukan menyimpulkan, ini ayat Bible kamu saja. Kami bukan seperti Anda. Apa yang dikatakan oleh Bible kamu ingkari. Sebab itulah Di banyak mana orang Yesus menjadi Islam. mengatakan, Alhamdulillah. "Saya Islam." Karena mereka tahu Islam itulah kebenaran. Ketika diperjelaskan tentang Tuhan, ternyata Tidak dari usah tadi ini paksakan, kita Bang. ngomong-ngomong. Kenapa Apa yang sih dijelaskan tidak sama usah Uni, dipaksakan? definisi Tuhan saja secara hermeneutika kamu tidak tahu. Nah, paling tidak Yesus kami Diam dulu Major, diam dulu kau Major. paling tidak, Diam dulu Major, diam dulu Major. paling tidak Yesus kami itu diceritakan dalam Al-Qur'an. Itu. Loh, sekarang kamu mengaku pula. Tadi katanya nggak sama. Loh, saya kan bertanya, apakah sama Oke. Yesus di Al-Qur'an dengan Alkitab? Apa jawabanmu? Sama tidak? Sama atau beda? Ya, oke, Satukan diam, saya perspektif jawab. dulu. Ya sudah, saya mau gantian Diam nih. dulu Major, diam dulu Major. Diam dulu Major. Diam dulu, Major. Oke, dengar ya. Yesus sama Isa itu sosoknya yang sama diceritakan berbeda. Buktinya apa? Dari dua-dua kitab yang dia bilang Bible pun menuliskan Yesus ini utusan hanya kepada Bani Israel. Begitu juga dalam Al-Quran, As-Saff ayat 6, Ali Imran 48, atau juga Az-Zukhruf 59. Dia utusan hanya kepada Bani Israel. Matius 15:24, Matius 2 nomor 6, Matius 13:57, Matius 21:11, Yohanes 4:44. Dia nabi hanya kepada Bani Israel. Yang masalah sekarang ini tidak ada dalam Al-Quran ataupun Bible dia Tuhan kepada Kristen. Tidak ada. Coba Saya tanggapi ya. Sudah silakan. menjawab toh? Saya tanggapi. Oke. Jadi kita satukan perspektif bahwa dikatakan bahwa Yesus dan Isa dalam Al-Quran itu adalah pribadi yang sama, tetapi diceritakan berbeda. Sejarahnya diceritakan berbeda. Oke. Nah, mana yang lebih akurat dan lebih kredibel untuk dipercayai? Apakah kitab-kitab yang muncul ya mendekati fakta sejarahnya, yaitu abad-abad pertama dengan abad ke-7 yang menceritakan apa yang telah terjadi di abad-abad pertama? Lebih Ini kredibel alasannya mana? menyanggah Ketika apa kita sih? menceritakan kerajaan Majapahit, contohnya. Kemana-mana Di tahun. sini ngomongnya. Nah, saya yang baru lahir ini, baru saya menceritakan kerajaan Majapahit itu. Ya udah seperti puingnya apa. sekarang kamu bilang yang mana masuk akal kan kemudian, gitu. Ada Ya kan? naskah yang lebih tua dan lebih Aduh, Mira, mendekati sinyalnya dia dengar fakta kalau kita sejarahnya. ngomong ini. Lebih kredibel itu yang mendekati, Bos. Oke, baik, Bukan yang baik, datang baik, kemudian. baik. Yang kredibel Jadi itu kalau maksudnya kalian- ketika Yesus mengatakan jadi di kalau Yohanes memang 16 nomor ada 15 dua fakta bahwa yang nanti dia berbeda, ada dimuliakan. Maka yang kredibel itu datang Al-Quran. jangan. Wajihan fi dunia wal akhirah. Ali Imran 45. Sebab itulah dia mulia. Sabar dulu, Ketika saya Bible yang dia jelaskan. bilang Aduh, sesuai dengan ilmu, gimana ini? ya dengar Saya dulu, dengar. menjelaskan loh.
Tidak nyambung apa yang kau jelaskan. Guys, apa yang jadi narasimu pertanggungjawabkan. Iya, saya bertanggung jawab ini karena saya mengajak kamu berhenti menyembah manusia. Ini bahaya kalau manusia disembah. Dengar ya. Oke, ngasih ilmu dikit Bang Pandi. Jadi gini, kalau studi tentang arti historical itu punya dua fakta. Pertama, dia bisa bersifat absolut kalau seandainya tidak ada perdebatan di dalamnya. Contoh ya. Ketika seluruh dunia mengakui siapa yang kemudian menemukan lampu, misalnya Thomas Alva Edison, tidak ada perdebatan dan tidak ada yang menyanggah, maka sejarah itu konkret. Namun kalau sejarah di dalam pahaman teologi, di mana Hindu punya sejarahnya, Buddha punya sejarahnya, Islam punya sejarahnya, Yahudi punya sejarahnya, Kristen punya sejarahnya, ini bersifat relatif. Artinya apa? Jika Kristen kekeh dengan sejarahnya, bagaimana kemudian Islam harus mengakui sejarah Kristen, sedangkan kami punya sejarahnya masing-masing. Tapi nggak apa-apa, aman. Nah ini bahaya nih memajor main mati-matiin lampu. Jadi yang harus kita pahami daripada yang dinamakan dengan studi tentang yang nama historical. Historical ini bisa bersifat absolut jika kemudian tidak ada perdebatan di dalamnya. Nah jika ada terjadi perdebatan di dalamnya, sifatnya itu bisa jadi Kristen benar, bisa jadi Islam benar, bisa jadi Hindu benar, bisa jadi Buddha benar, bisa jadi Islam benar. Maka major tadi ketika menyiratkan kata fakta sejarah di ranah teologi itu ditolakkan akal. Karena menunjukkan tidak ada satupun umat beragama yang mengatakan historinya salah. Tidak. Contoh Hindu di dalam pemahamannya Hindu akan selalu mengatakan bahwa sejarahnya yang paling benar. Maka saya tanya kepada Anda, jika Anda berakal, kenapa Anda terlalu mengatakan sejarah Anda paling benar? Bukankah setiap umat beragama meyakini bahwa agamanya paling benar dengan sejarahnya yang paling benar? Sekian dari saya. Saya tambahkan. Ya, saya terkait tentang sejarah ya. Saya nggak tahu ya, ada orang dengan bangganya menyandarkan firman Tuhannya kepada sejarah. Sejatinya kalau ada Tuhan yang kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan itu diverifikasi oleh sejarah, maka ini Tuhan gagal sebagai Tuhan. Seharusnya ketika ada statement dari kitab suci, maka kitab suci itulah yang menjadi parameter kebenarannya. Bukan sejarah, bukan hasil karangan manusia, hasil analisa manusia. Karena yang namanya manusia itu memiliki sisi human error. Nah, sejarah ini adalah ilmu, salah satu cabang ilmu yang dimana dikatakan tidak absolut kebenarannya. Ya, terkecuali ada beberapa hal yang disepakati seperti Daman katakan. Tetapi kembali lagi, tetap tidak absolut karena datang dari manusia yang penuh dengan kekurangan. Nah, sedangkan arkeologi saja, pahami ya, apa ilmu arkeologi? Arkeologi adalah ilmu yang mana ketika sisa-sisa kehidupan orang masa lampau ditemukan, entah berupa benda bergerak atau tidak bergerak, maka benda ini kemudian akan ditelaah, kemudian ditafsir, direkonstruksi bagaimana kejadian masa lampau berdasarkan temuan-temuan ini. Maka tidak pernah bisa dikatakan absolut kebenarannya karena ini berupa tafsiran. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan kebenaran Al-Quran, kebenaran kitab suci disandarkan kepada sejarah, ini tuh sedang melecehkan Tuhannya sendiri, mengencingi kepala Tuhannya. Kalau Tuhannya itu manusia tuh dikencingi itu kepala Tuhannya itu. Nah, jadi pertanyaan bahwa mana sejarahnya Nabi Isa lahir di pohon kurma, mana tempat lahirnya Nabi Isa? Bodoh. Nanti kalau kutanya mana sejarah Adam, di mana Adam pernah duduk bersama dengan bapak Tuhannya itu, yang duduk bersama-sama itu, yang suara kakinya berbunyi-bunyi itu. Kau tunjukkan sejarahnya, legitimasi sejarahnya mana? Minimal kau tunjukkan Tuhanmu pernah tinggal di Taman Eden bersama dengan Adam. Jangan bodoh. Nanti kalau aku minta kau tunjukkan sejarah Tuhan kau pernah melayang-layang di atas air. Kau tunjukkan sejarah ketika Abraham pernah makan daging lembu bersama Tuhanmu. Kau tunjukkan di mana tempat Yakub berkelahi dengan Tuhanmu. Mana fakta sejarahnya? Kencing kau di celana nanti. Jangan bodoh. Bodoh boleh tapi jangan maksimal. Jangan bikin capek kami ya. Cukup. Bodoh itu sedikit aja. Kebodohan adalah hak seluruh umat Kristen, tapi jangan maksimal. Capek kami. Kasihan Bang Pikai belajar baca Bible, baca Al-Quran, kok tiba-tiba kok mengajari orang yang bodohnya udah maksimal. Bagaimana mungkin kau minta sejarah Nabi Isa lahir di mana? Kalau kutanya nanti Tuhan kau yang kakinya berderap-derap itu mana sejarahnya? Di kitabmu mana sejarahnya ketika Tuhanmu berantem dengan Yakub? Kau tunjukkan itu tempatnya, sejarahnya mana? Ada di situ ditulis. Ini tempat Tuhan berantem dengan Yakub sehingga Tuhan kalah, terpelecoklah kakinya Yakub. Masa peristiwa sebesar itu nggak ada sejarahnya? Yang betul kau. Jangan bodoh lah, bodoh boleh, tapi jangan banyak kali. Capek kami umat Islam ngajar kau. Nggak berubah-ubah kau. Oke, gini. Inti dari diskusinya tadi kan menyampaikan Yesus dengan Isa. Yesus itu nyata ada, ya. Dia itu sosok yang nyata ada hadir. Sekarang saya tanya. Mana? Kita merujuknya kepada mana Isa, Tuhanmu yang nyata yang hadir itu mana? Tunjuk. Tunjuk. Isa sama dengan Yesus. Kau tunjuk batang hidungnya. Kau suruh dia datang ke Komal ini. Kau suruh Yesusmu datang ke Komal ini biar ku debat dia. Kita belajar. Tunjuk Tuhanmu yang nyata itu, Tuhanmu yang termaterikan itu, yang imanens itu, yang mati dan lahir itu. Tunjuk. Kalau kau tidak bisa tunjukkan Tuhanmu itu, maka Tuhanmu itu tidak pernah ada. Tapi Tuhanmu bukan Tuhan yang maha hadir, tapi Tuhan yang pernah ada.
yang pernah mati, lari terbirit-birit ke surga, meninggalkan ibunya. Tunjuk. Isa itu nyata nggak ada? Mana? Nabi Isa adalah tokoh yang pernah hadir dan kemudian dilindungi oleh Allah dengan diangkat ke sisi Allah. Ada dia. Sekarang aku tanya, Tuhanmu mana? Isa itu Ngomong kau sembarangan. Kalau kau bicara pakai ilmu pengetahuan, kalau kau nggak tahu tapi kau bicara, so tahu kau namanya. Kududahi kau nanti. Tahu Isa itu nyata nggak hadir. Isa adalah informasi teologi dari dasar Al-Quran yang adalah firman Allah. Konsepnya adalah iman. Paham kau? Kalau ku tanya nanti bapaknya Yesus itu di mana sekarang? Nangis kau nanti. Kita merujuk fakta sejarah. Isa itu anak. Mana fakta sejarah Tuhan kau? Oke, kau menyamakannya Isa dengan Yesus. Di mana fakta sejarah? Kok pede kali kau? Sejak kapan aku menyamakan Yesus? Yesus terkutuk, Nabi Isa nggak terkutuk. Yesus ditelanjangi, Nabi Isa nggak ditelanjangi. Yesus ngambil keledai, Nabi Isa nggak ngambil keledai. Yesus minta hidupnya, Nabi Isa nggak pernah minta sedekah. Yang betul kau? Para nabi itu tidak mungkin minta sedekah. Tahu kau dalam Islam, minta sedekah itu haram hukumnya kalau kau mampu badanmu bekerja. Tuhan kau minta sedekah, Tuhan kau mati terkutuk, Tuhan kau ngambil keledai, Tuhan kau emosian kayak aku ini. Kau lagi datang bulan. Nggak perlu aku minum, kutelan kau. Ya, kita merujuk pada fakta sejarah. Ya. Iya. Tuhan kau. Sejak kapan? Jangan pede kau. Bahkan Tuhanmu saja tidak. Jangan kau pede. Bahkan Tuhanmu saja tak level kami samakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Tak level. Yesusmu terkutuk, nabiku tak terkutuk. Yesusmu ditelanjangi si Romawi, nabiku tak pernah dipermalukan. Nabiku adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, bukan yang dikutuk oleh Tuhan. Tuhanmu itu diuji sama iblis, sementara nabiku ditakuti oleh iblis. Kayak mana mau kau samakan nabi kami dengan Tuhanmu? Oke, kita rujuk dulu. Betul nggak kau itu pintar? Ya, betul nggak kau pintar? Di mana fakta sejarahnya? Kalau memang Isa itu memang dulu pernah ada, di mana fakta? Sejak kapan agama bersandar kebenarannya kepada fakta sejarah? Kutanya sama kau, tunjukkan kepadaku fakta sejarah Tuhanmu pernah melayang-layang di atas air. Dari mana kau beriman? Dari mana kau tahu kalau Tuhan pernah melayang di atas air? Itu benar nggak? Dari mana kau tahu kalau Adam pernah hidup bersama dengan Tuhan di Taman Eden? Kalau tidak ada fakta sejarahnya. Kesurupan. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa. Yuk. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.